ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla dengan segala limpahan karunia dan nikmat atas kita semua memberikan kesempatan kepada kita semua ikhwan azani Allah wa iyyakum untuk bisa menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata kaum muslimin azani Allah wa iyyakum menghadiri majelis ilmu dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariatnya dan mengetahui batasan-batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara amalan-amalan yang bila seorang hamba ikhlas dalam mengerjakannya akan dihapuskan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata sebagai jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata majelis ilmu, majelis yang di situ diingatkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala, merupakan wasilah, merupakan sarana yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang kita hendakinya untuk dihapuskan kesalahan-kesalahannya yang kami azani Allah wa iyyakum. Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau pernah bersabda, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma min qawmin yajtami'una yadhkuruna Allah ta'ala la yuriduna bidhalika illa wajhah illa nada munadin min
السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada sebuah kaum. Yang namanya kaum itu perkumpulan orang. Ya. Tidak harus banyak, misalnya berdina azani Allah wa iyyakum. Yang penting ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Ya, tidak cuma satu orang ngomong sendiri, dengarkan sendiri. Ya, satu kaum ijtama'u, ada yajtami'una, yang mereka berkumpul. Yadhkuruna Allah Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dengan dipelajarinya Al-Qur'anul Karim, atau mereka dikenalkan misalnya bidina azani Allah wa iyyakum kepada Rabbnya melalui nama-nama dan sifat yang ada dalam nas Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, atau dikenalkan tentang batasan-batasan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yuriduna bidzalika illa wajha. Di mana kaum tersebut, kata Rasulullah SAW, tidak meniatkan dari aktivitas tersebut kecuali ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatannya ikhlas lillahi azza wa jalla. Tujuan dia menghadiri majelis tadi karena azani Allah wa iyyakum dengan niatan yang baik. Dikarenakan dia tahu hal itu adalah ibadah. Juga dengan niatan menghilangkan kebodohan dari dirinya, kemudian dari orang lain karena azani Allah wa iyyakum. Maka kata Rasulullah SAW balasannya illa nada munadin minas sama, melainkan akan ada penyeru dari langit, kata Rasulullah SAW. Antumu maghfuran lakum. Ya, menyerukan tatkala usai, tatkala selesai majelis tadi karena azani Allah wa iyyakum, kalian bangkit dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Kesalahan-kesalahan dan kejelekan kalian telah diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebaikan. Masya Allah. Ya, amalan yang mudah karena azani Allah wa iyyakum, namun betapa besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala seorang hamba ikhlas dalam mengerjakannya, murni untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya kemudian dari orang lain, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digantikan kesalahannya dengan kebaikan. Sebuah fadilah, sebuah keutamaan yang dari Allah wa iyyakum yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Maka sudah selayaknya kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan bermajlis di majelis ilmu. Kemudian kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali pembahasan sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, risalah yang berjudul Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Walhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya telah kita baca beberapa muqaddimah dari penulis rahimahullah ta'ala yang menggambarkan kepada kita ikhwan azani Allah wa iyyakum bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang patut dan layak dipuji, ikhwan azani Allah wa iyyakum, yang memiliki sekian banyak kesempurnaan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, tidak ada satupun tempat ataupun waktu yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah betul-betul Maha Kaya, tidak butuh dengan makhluknya, tidak butuh dengan adanya pendamping, entah itu istri ataupun anak-anak yang azani Allah wa iyyakum. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa
dicapai oleh akal pikiran manusia manapun itu dari Allah wa iyyakum. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, dan dialah Allah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian beliau mengatakan dari Allah wa iyyakum, lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Milik Allah Subhanahu wa taala kenapa? Nama-nama yang husna, al asma'ul husna, dan sifat-sifat yang tinggi. Nah, ini berdasarkan dari Allah wa iyyakum firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha ayat yang ke-8. Jadi ucapan balik di sini itu didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya surat Taha ayat yang ke-8. Allah berfirman dari Allah wa iyyakum, Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Lahul asma'ul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala al asma'ul husna, nama-nama yang husna. Dari ayat yang lainnya Allah berfirman dari Allah wa iyyakum, tepatnya dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna, fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang husna tersebut. Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, yang dimaksud dengan al-asma'ul husna, nama-nama yang husna yang dari Allah wa iyyakum, hiya al-asma'ul husna allati fi ghayatil kamali la nafsa fiha biwajhin min al-wujud. Asma'ul husna adalah nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan lahul asma'ul husna atau walillahil asma'ul husna, harus diyakini Allah wa iyyakum, setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada sisi kekurangan sedikit pun di Allah wa iyyakum. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, ya, tidak jarang kita jumpai Allah wa iyyakum antara nama dengan pemilik nama jauh berbeda. Ya, jauh hati dari pangkat, gitu ya. Namanya Saleh, Masya Allah. Ini bukan berarti kita menyebutkan ya salah seorang di kalangan hamba-hamba Allah sekedar contoh, misalkan, ya. Atau kita contohnya yang lain, seorang hamba punya nama Abdullah, hamba Allah. Ya. Ternyata dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tak cocok dengan namanya. Ya. Satunya lagi, Allah wa iyyakum bernama Mahir. Mahir itu artinya orang yang pintar. Gitu ya. Nah, ternyata namanya Mahir, orangnya yang Allah wa iyyakum idiot misalnya. Gitu ya. Nah, antara nama dengan pemilik nama berbeda, tak sama. Itu makhluk. Ya, tidak jarang kita jumpai, walaupun ada yang sesuai dengan namanya. Ya, namanya Saleh, ya, dia juga salah di sini itu pada makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir.
nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada dalam Al-Qur'an atau yang ada dalam sunnah, itu pada puncak kesempurnaan tidak ada kekurangan sedikit pun. Jika Allah mengatakan innallaha samii'un 'aliim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Berbeda dengan makhluk. Kalau pendengaran makhluk kita mendengar dari Allah wa iyyakum terbatas. Ya, terbatas. Mungkin yang duduk di sini itu nggak dengar apa yang diucapkan oleh orang yang di tengah-tengah makhluk. Nggak dulu kita nggak dengar. Di situ dengan semuanya kita nggak dengar. Gitu ya. Nah, itu makhluk kita mendengar dari Allah wa iyyakum. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, semua suara yang dari Allah wa iyyakum didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang terucap, ya, makhluk rakyat selirih apapun, ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada dalam hati kita yang dari Allah wa iyyakum diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Qaf. Dan kami telah menciptakan manusia. Kami pula yang tahu apa yang dibisikkan dalam hatinya, dalam jiwanya. Belum berucap, Allah sudah mengetahui. Ya, perfect hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang saya berjina dari Allah wa iyyakum. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Sami', Maha mendengar, jangan dipahami karena Allah Subhanahu wa taala mengalami proses penyempurnaan. Bagaimana yang ada di kalangan makhluk manusia, misalkan yang baru lahir, ya, Nabi yang baru lahir, ya, kadang nggak dengar orang mau teriak dia di sampingnya, ya, tidak ada efek dari Allah wa iyyakum. Kemudian dengan berjalannya waktu, ya, dia mengalami atau menjalani proses penyempurnaan dari Allah wa iyyakum. Itu makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifatnya bersifat azali dan abadi. Azali tidak memiliki permulaan. Abadi tidak memiliki batas dari Allah wa iyyakum. Nah, ketika Allah memiliki nama Al-Alim, Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala dari dulu dari Allah wa iyyakum azali dan abadi memiliki sifat ilmu. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk baru berilmu ketika dia belajar. Seperti itu. Ya kan? Yang mungkin sekarang punya gelar profesor, doktor, azali Allah wa iyyakum, dulunya dimulai dari nol. Ya, kalau usah jauh-jauh profesor ini, dokter ini, ya, dulunya tidak bisa menulis, tidak membaca. Adalah orang. Ya, ayo, itu makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Nah, jadi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala fi ghayatil husni kamalaha, di puncak kesempurnaan dari makna yang ditunjukkannya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Kita diberikan azali Allah wa iyyakum. Nah, dari ucapan beliau ini yang kami diberikan azali Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap nama pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam sunnahnya. Ya. Ini yang membedakan antara ashabul ahwa'i wal bidah, para pemekor hawa nafsu yang kami bina azani Allah wa iyyakum, para pencetus kebidahan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kami yakini Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap nama Allah pasti mengandung sifat, tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya.
Tidak semua sifat memiliki nama. Artinya lebih luas pembahasan sifat. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bicara Musa, ini sifat. Ya. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mengajak bicara Musa. Dari sini tidak bisa kita ambil nama mutakallim. Gitu ya. Nah, baik. Dalilnya kita di sini azan ya Allah wa iyyakum, setiap nama pasti mengandung sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menyebut dirinya sebagai Maha Rahman, Maha Rahim dalam basmalah misalkan di surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rahman dan Rahim. Secara bahasa Arab, ya, Rahman dan Rahim secara bahasa Arab itu yang memiliki sifat rahmat. Ya, ini nama. Ketika Allah menyebut dirinya sebagai Rahman dan Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain di dalam surat Al-An'am ayat 133. Allah mengatakan wa rabbukal ghaniyyul dzur rahmah, dan Rabbmu adalah Zat yang Maha Kaya, dzur rahmah, yang memiliki sifat rahmah. Di ayat yang lain dengan nama ya, Rahman, Rahim. Kemudian pada surat Al-An'am ayat 133 Allah tegas menyebutkan sifatnya dzur rahmah, yang memiliki sifat rahmah. Sanadina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini diambil dalil oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa setiap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung sifat. Dan itu letak kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kita tiadakan sebagaimana ideologi sebagian kelompok penyimpang di kalangan kaum muslimin, mereka mengatakan Allah hanya punya nama, tidak punya sifat. A'lamun mujarradah la sifata laha, kata mereka. Nama-nama Allah ketika dikatakan Allah punya al-asmaul husna, iya, saya tahu itu Allah punya al-asmaul husna, tapi hanya sekedar nama, tidak ada sifat. Kalau dikatakan demikian misalnya di sini dari Allah wa iyyakum, ini sama saja menggugurkan asmaul husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan disebut asmaul husna kalau tidak memiliki sifat. Misalnya di sini dari Allah wa iyyakum. Kita ambil contoh misalkan Alimun, Maha Mengetahui. Kalau dikatakan nama Alim tidak punya sifat, berarti dikatakan Alim bila ilmi. Gitu ya. Yang Maha Mengetahui bila ilmu, tapi tanpa ilmu. Kok demikian? Karena kata dia nama tidak memiliki sifat. Ya, Alimun bila ilmu, Hayyun bila hayatin, yang Maha hidup tapi tidak memiliki kehidupan. Terus apa yang diinginkan darinya? Menjurus kepada salbul asma anillahi azza wa jalla. Sama saja kita meniadakan nama-nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dengan cara yang halus. Jangan katakan Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Itu sama saja mengatakan Allah tidak punya nama, maksudnya sifat, namun dengan cara yang halus. Jadi itu jalannya ashabul ahwa wal bid'ah. Ada orang sunnah wal jamaah, mereka setelah melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah mengatakan setiap nama pasti mengandung sifat. Dan itu letak kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakada dari sini azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan beberapa contoh tentang beberapa nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Pengasih, beristiwa di atas arsy-Nya. Istawa ini maknanya ala wa irtafa, tinggi di atas arsy-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semua makhluk
makhluk yang ada di langit yang 7 dan semua yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada yang terletak antara langit dan bumi. Yang di kerajaan langit semua milik Allah. Yang ada di permukaan bumi semua milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada antara langit dan bumi juga milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tahta tsara, dan apa saja yang ada di bawah tanah. Masya Allah, milik Allah Subhanahu wa taala semua. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala meliputi semua alam raya ini. Dari Allah wa iyyakum. Tidak ada yang keluar dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tadhkar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan apabila engkau mengeratkan suara, mengeratkan ucapanmu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui suara-suara yang samar dan tinggi. Nah, sesama apapun, selirik apapun yang ada di sini, azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengetahuinya. Ini contoh yang disebut dalam surah Taha ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Nah, yang kalau kita jalani, kita lengkapi setiap ayat-ayat tadi yang kata Ibnu azani Allah wa iyyakum, direnungi oleh seorang hamba, ditadabburi oleh seorang hamba dengan penuh tafakur kali Ibnu azani Allah wa iyyakum, tentunya dibarengi dengan ilmu yang bermanfaat dengan kitab wa sunnah, akan tercermin dari hamba tersebut sekian banyak akhlakul karimah. Ya, akhlak-akhlak yang terpuji. Ketika seorang hamba tahu kalau semua alam raya ini milik Allah Subhanahu wa taala, semua yang dia rasakan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bunyi siapa yang dia pijak kalau bukan bunyi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia berani bermaksiat di atas bunyi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti orang kalau masuk rumah yang tadi begini azani Allah wa iyyakum milik orang lain, enggak berani macam-macam. Kan gitu ya. Bukan rumahnya dia, rumahnya orang yang tadi begini azani Allah wa iyyakum. Demikian pula kita yang duduk di permukaan bumi ini tadi begini azani Allah wa iyyakum. Seharusnya kita enggak boleh ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang kita tidak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat dari langit-langit yang ada di sini azani Allah wa iyyakum milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hirup dari udara dari sini azani Allah wa iyyakum yang merupakan sumber kehidupan kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah pantas kita memberikan balasan kepada Allah Subhanahu wa taala, membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan yang sini azani Allah wa iyyakum? Nah, begitu pula tatkala seorang hamba tahu bahwa Allah mengetahui semua suara yang keras, yang lirih, bahkan yang ada dalam hati salimina azani Allah wa iyyakum, juga demikian akan menumbuhkan sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani berucap dengan ucapan-ucapan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ucapan yang berbau kemaksiatan, apalagi ucapan yang berbau kebid'ahan, apalagi ucapan yang mengandung unsur kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia tidak berani hanya begini azani Allah wa iyyakum al-qawlu 'ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Nah, dia juga tidak berani, tidak sembarangan mengatakan hadza halal wa hadza haram. Ini halal, itu haram. Tanpa ilmu yang tadi begini azali Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mendengar semua ucapan hamba-hambanya tanpa terkecuali dan akan dihisab, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban dari hal itu semua nanti di yaumul qiyamah. Masya Allah.
ahata bi kulli syai'in 'ilma. Kata beliau rahimahullah. Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukma. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkata di atas semua makhluk-makhluk yang ada dengan kesempurnaan dan hukum yang dipenuhi dengan keadilan. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang mendapatkan rahmat duniawiyah, zahiriyah, dibagikan kepada semua hambanya tanpa terkecuali. Rahmat duniawiyah, zahiriyah, yang sifatnya duniawi, ya, jasmani, dan seterusnya yang tadi begini azani Allah wa iyyakum. Yang mukmin dapat, yang kafir dapat suatu di dunia. Ya, adapun nanti yang kiamat hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman yang tadi begini azani Allah wa iyyakum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Yang akan terjadi nanti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah lalu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah kita kerjakan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan kita kerjakan di dunia azani Allah wa iyyakum juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hamba memahami ayat yang satu ini, dia akan senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari semua hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wala yuhituna bihi ilma. Dan makhluk tersebut tidak mampu meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang mereka miliki. Tidak mampu mereka mencapai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa berita dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, karena di luar batas kemampuan hamba. Dikarenakan hamba yang benar-benar azani Allah wa iyyakum. Ya, kita gunakan apa namanya akal sehat dan benar-benar azani Allah wa iyyakum. Manusia tidak mungkin mengetahui sesuatu kecuali melalui salah satu dari tiga cara. Ya. Yang pertama, an-nazar wa ru'yah. Yang pertama langsung melihat. Jadi ya, kalau kita langsung melihat kita tahu. Ya, kita langsung melihat misalkan mobil keluaran terbaru gitu. Kan agak-agak ya. Mobil keluaran terbaru. Langsung kita lihat dengan mata kepala kita. Mulai dari bodinya, segala macamnya, mesinnya, sampai yang terdetail dari mobil tadi kita lihat. Ya. Karena kita melihat, ini kita tahu, sehingga kita bisa berbicara tentang mobil tersebut. Cara yang pertama. Atau cara yang kedua, ar-ru'yah binadhiri, melihat yang serupa. Ya, melihat yang serupa dari berbeda dari Allah wa iyyakum. Kalau nggak bisa lihat langsung, masih bisa lihat yang serupa. Gitu ya. Nah, yang ketiga dari berbeda dari Allah wa iyyakum al-khabar as-shadiq, melalui berita yang benar. Nggak melihat langsung, juga nggak bisa melihat yang serupa dengannya, maka melalui berita. Ada kabar dari Pak Fulan yang sudah melihat, ya kita bisa ngomong. Ya. Nah, misalkan ini saya bawa mobil ini, dia bisa ngomong. Nggak punya mobil kok bisa cerita. Ada kabar dari Pak Fulan, pemilik di Toyota. Yakinlah, lagi. Sekarang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apakah kita pernah melihat Allah Azza wa Jalla? Tidak ada satupun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayanan dengan mata kepalanya, kondisi sadar di dunia ini. Kalau nah, apakah kita pernah melihat yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang dari sini azani Allah wa iyyakum, tidak pernah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa kita lakukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya jalan ketiga saja. Al-khabarus shadiq, berita yang benar, khabar yang jujur terpercaya. Dari mana beritanya? Minal kitab wa sunnah. Tidak lain dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini, apakah dibenarkan kita meletakkan atau menolak nama-nama dan sifat semata-mata berdasarkan dengan akal pikiran kita? Tidak dibenarkan dari sini azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa-bisanya kita bertindak semena-mena dari sini azani Allah wa iyyakum mengatakan, ini sifat Allah, itu bukan, tidak masuk. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Ini tidak masuk. Kenapa? Nanti serupa dengan makhluk. Ya, tidak mantap sekali di sini azani Allah wa iyyakum. Kita juga tidak pernah melihat yang serupa dengan Allah, karena memang tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melalui al-khabarus shadiq. Khabar yang benar, berita yang benar dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dalam semua ya, adalah semua kita bisa mengetahuinya melalui tiga jalan tadi: melihat secara langsung, melihat yang serupa, atau khabar yang benar. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada jalan yang bisa kita tempuh kecuali jalan yang ketiga saja, al-khabarus shadiq. Ya, cerita yang benar yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Wa ala hadza, kalau demikian kondisinya yang tadi disebutkan oleh Allah wa iyyakum, la sabila lana illa al-inqiyad wa taslimut tam. Ya, hujjah al-kitab wa sunnah. Ya, tidak ada pilihan lain untuk kita selain tunduk dan pasrah terhadap berita yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Dan itulah jalan Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabatnya, itulah pula jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, mereka tenang ketika membaca nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa berkali di sini azani Allah wa iyyakum. Walaupun sebagian pihak dari kalangan ashabul ahwa wal bidah menentang, ya, mengingkari atau bahkan juga berkali di sini azani Allah wa iyyakum ketika membaca sifat-sifat tersebut, ahli sunnah tidak demikian. Karena mereka menjalani hal itu semua dengan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Mereka yakin dalam hatinya, dalam sanubarinya yang paling dalam, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Azza wa Jalla zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, gampang dan mudah. Ya, tinggal kita terima, ya, kita yakini dan tidak serupakan dengan makhluk yang dijadikan dari Allah Subhanahu. Selesai. Nah, mawsufun bima waqafa bihi nafsuhu fi kitabihil azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan semua sifat-sifat yang ditetapkan untuknya dalam Al-Qur'anul Azim. Wa ala lisani nabiyil karim, dan juga dengan sifat-sifat yang ditetapkan oleh lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, baik, tidak terbatas dengan bilangan, ya,
nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang ada dalam Al-Quran kita tetapkan, yang ada dalam Al-Sunnah kita tetapkan dengan catatan kalam sahih, hadis yang sahih yang diberikan dari Allah wa iyyakum. Nah, dan tidak terbatas dengan bilangan. Nah, kita nggak boleh membatasi nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah dengan bilangan-bilangan tertentu. Ya, nah, adapun yang berkembang di dari Allah wa iyyakum, nama-nama Allah Asmaul Husna 99 saja. Ya, berdasarkan hadis yang sahih dari Allah wa iyyakum dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata beliau alaihi salatu wassalam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalkannya, dia akan masuk ke dalam surga. Kata-kata ahsaha itu dia menghafalkannya, kemudian mengamalkan konsekuensi. Ya, kalau semata-mata menghafal, tentunya Rasul mengatakan man hafidhaha, gitu ya. Tapi ternyata Rasul mengatakan man ahsaha dakhala al-jannah. Yang mampu menghafalkannya, kemudian mengawalkan konsekuensinya, dia masuk ke dalam surga. Hadis ini dari Nabi Allah Muhammad tidak menunjukkan pembatasan. Ya, kalau kita melihat lafaz hadisnya dengan bahasa Arab dari Nabi Allah Muhammad, tidak ada satu lafaz yang menunjukkan pembatasan 99 Asmaul Husna. Gitu ya. Nah, kalau bisa demikian terbukti Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, ya, dalam hadis yang lainnya yang diberikan dari Allah Subhanahu hadis yang sahih, ketika beliau SAW bertawakul, ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, ya. Jadi baca dalam buku, ya. As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Nah, kata Rasulullah SAW, as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, bi kulli ismin huwa lak, dengan semua nama yang menjadi milikmu. Ya. Itu ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya. Ya. Aw anzaltahu fi kitabik, apa yang ada yang engkau turunkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, apa yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-makhlukmu. Tidak menutup kemungkinan Allah mengajarkan kepada Jibril misalkan nama-nama yang lain. Gitu ya. Kalau bisa demikian, kita bisa tengok hadis syafaat. Hadis syafaat dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika nanti di yaumul qiyamah Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala minta istirahat kita. Di situ Allah mengilhamkan kepada Rasul pujian-pujian yang belum pernah beliau dapatkan selama di dunia. Nah, ya, baik. Awalam ahadan min khalqik, al-takarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Atau nama-nama yang engkau khususkan, yang engkau sembunyikan, engkau berikan hanya pada ilmu ghaib, pada sisi Allah. Lafaz ini kan dijadikan Allah wa iyyakum dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Asmaul Husna tidak terbatas pada 99 nama saja. Karena ada yang tertulis dalam Al-Quran, ada pula yang tidak tertulis dalam Al-Quran yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberitahukan. Nah, terbukti pada hadis syafaat, ya, hadis syafaat, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW ketika meminta disegerakan kitab sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan pujian-pujian
ya, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah beliau dapatkan sewaktu di dunia. Nah, ini secara syar'i. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala beliau melakukan tasawuf dan istiqra, penelitian dan azani Allah wa iyyakum, mengumpulkan semua nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Qur'an dan yang tersebut dalam Sunnah, ternyata lebih dari 99 nama. Ya, beliau punya satu kitab khusus dengan azani Allah wa iyyakum, ya, yang berjudul Asmaul Husna. Ya, lebih dari 99 lengkap dengan dalilnya terkait dengan maknanya. Baik, lebih dari 99 nama yang ada di dalam Allah wa iyyakum. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang kita terangkan berulang-ulang di dalam Allah wa iyyakum, mereka tunduk dengan dalil. Diyakini Allah memiliki nama-nama yang tersebut dalam Al-Quran Al-Karim, juga yang tersebut dalam Sunnah Rasulullah SAW, tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Adapun yang 99 nama Asmaul Husna yang terkenal itu, ya, itu memang ada keutamaan tersendiri dari hadis Rasulullah SAW yang kita bawakan, namun tidak menyebutkan pembeda. Ya, jadi 99 nama tadi ibaratnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayembara. Ya, yang mampu menghafalkan 99 nama tadi dan mengamalkan konsekuensinya, jaminannya, halakannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, sebagaimana kita ketahui kalau ada sayembara itu tidak menunjukkan kalau hartanya cuma itu saja. Kalau ya, yang bisa memanah kamar, yang bisa memanah apel di atas kepala orang. Ini apel di atas kepala orang yang bisa memanah apel tadi dapat profil ikan. Apakah menunjukkan yang mengatakan penyelenggaraan yang berada di hartanya dengan ikan? Oh, tidak di dalam dunia Allah. Iya. Nah, secara asalnya demikian. Ya, yang memberikan promo misalkan, ya, yang bisa demikian, atau yang bisa menemukan anak saya yang hilang dapat hadiah 5 miliar misalkan. Maka hartanya cuma ditutup, tidak di dalam dunia Allah. Iya. Demikian pula makna hadis yang ditunjukkan dari hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Allah memiliki 99 dan aksaha dan salahkan. Siapa yang menghafal dan mengamal pada konsekuensinya, dia akan masuk ke dalam surga. Hadza yang ada di Allah wa iyyakum. Nah, ada beberapa sebetulnya masuk dalam inti kitab ini dari sini ada Allah wa iyyakum, insyaallah dan semua yang akan di Subhanallah wa bihamdihi